Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini saya ingin melakukan paparan terkait analisis saya terhadap data spasial temporal, khususnya di erupsi Gunung Kilauea, Hawaii di tahun 2016-2017 dan tahun 2018. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasan Aulia Haq, mahasiswa Sains Data dan Kecerdasan Buatan Universitas Sumatera Utara dengan NIM 247056014. Latar belakang saya lakukan penelitian terhadap gunung berapi ini adalah bahwa Indonesia termasuk negara dengan banyak bencana alam, khususnya gunung berapi. Namun dataset yang saya lihat, saya belum menemukan yang lebih lengkap ataupun selengkap dengan yang terdapat di Kilauea, karena memang menjadi objek penelitian banyak peneliti karena memang termasuk gunung berapi beraktif. Kemudian kenapa dua dataset itu saya pilih, yaitu dataset yang episode 61G dan Low East Rift Zone Eruption di 2018, karena dua episode ini dianggap sebagai episode yang paling besar erupsinya. Kemudian analisis seperti apa yang akan dihasilkan, yaitu evolusi aliran lava, risiko bencana, dan tentunya mitigasi berbasis data. Selanjutnya terkait dengan dataset pertama, yaitu dataset episode 61G atau PUO. Dataset ini mencakup file dan metadata dari aliran lava yang terjadi di tanggal 24 Mei sampai dengan 24 Mei 2016 hingga 31 Mei 2017. Terdapat dataset dengan 14 tanggal pemetaan, satu per bulan, jadi satu bulan satu, yang menghasilkan 24 shapefile, 14 bersifat berjenis poligon dan 14 berjenis polyline. Untuk data spasial temporal yang propertinya, ada resolusi waktu yang dihasilkan itu bulanan, kemudian area lavanya mencapai 10 km, kemudian atribut utamanya dari masing-masing shapefile itu hanya terdapat satu data, yaitu area square kilometer atau area lavanya. Sumber datanya ada USGS, United States Geological Survey di tahun 2017. Kemudian dataset yang kedua, yaitu dataset tentang erupsi tahun 2018, atau sering disebut juga Lower East Rift Zone, dimulai tanggal 3 Mei 2018 dengan pembukaan pertama ataupun rekahan pertama itu terjadi di Leilani Estates, jadi di area pemukiman. Kemudian berlanjut hingga Agustus 2018, kurang lebih ya 3-4 bulan, tapi sudah mencapai area lava yang tertutup itu sekitar 35,5 km, dibandingkan dengan yang 1 tahun tadi di 61G hanya sebesar 10 km. Dataset ada geodatabase, ada shapefile, dan kemudian Google Earth MZ. Kemudian yang ini datasetnya juga bersumber dari USGS. Perbandingan kedua dataset yaitu bahwa durasinya berbeda, ada 1 tahun, ada yang 3 bulan, tapi pengumpulannya cukup ya berbeda. 1 tahun hanya dilakukan 1 bulan sekali, jadi bersifat bulanan, sedangkan yang 3 bulan itu bersifat harian, jadi lebih kaya perkembangan, lebih terlihat perkembangan hariannya. Dan ini juga menyikapi dari mungkin ya salah satunya skala dari lava itu sendiri, yang 2017 itu bersifat stabil dan lambat sehingga dalam 1 tahun hanya mencapai area sekitar 10 km, sedangkan yang 2018 bersifat cepat dan eksplosif karena bisa mencapai 35,5 km dalam jangka waktu 3 bulan. Akar permasalahannya, kenapa saya mengatakan ini adalah bahwa dalam penelitian terkait geologi, terkait bencana, sering terjadi overlap antar shapefile, karena dilakukan mungkin secara manual.
Eh, itu juga menjadi keterbatasan di bagian kedua. Kemudian yang permasalahan yang kedua adalah ketidakteraturan temporal. Walaupun dilakukan di satu tempat, ya bisa dikatakan satu tempat yang sama dengan gunung yang sama, ada dataset yang bersifat bulanan, ada yang dataset yang bersifat harian. Ini juga cukup menjadi permasalahan untuk terkait penelitian. Kemudian keterbatasan data tentunya, karena ini area bencana, maka penelitian juga tidak bisa dilakukan serta-merta, apalagi sifatnya yang seperti Indonesia, mungkin yang area-area yang memang prediksi tempat dan waktunya juga cukup sulit dilakukan. Karena Kaliwea ini cukup aktif, maka penelitian cukup bisa dilakukan karena hampir setiap tahun akan ada erupsi yang baik yang bersifat kecil maupun besar. Selanjutnya pendekatan yang saya lakukan adalah analisis terhadap spasial temporal, yaitu mengukur luas pertumbuhan lava di tiap tanggal, kemudian mengukur laju pertumbuhannya, kemudian kita lihat jadi secara visual nanti analisis paparan terhadap jalan dan pemukiman dibandingkan dengan peta yang ada. Kemudian kita lakukan visualisasi temporal menggunakan QGIS. Melanjutkan paparan terkait pemodelan QGIS. Hasil akhirnya seperti ditampilkan di layar, screenshotnya. Baik, kita beralih ke aplikasi QGIS. Pertama kita akan menganalisis terkait data 61G. Ini areanya berada di timur laut dari Pulau Hawaii, sedangkan area atas ini adalah dataset yang kedua yang terjadi 2018. Walaupun berbeda lokasi, tapi dianggap ini berada di satu sumber yang sama, jadi berpindah dari awalnya di sini keluar menuju ke area ini. Dataset ini saya ambil dari websitenya USGS dengan judul GIS shapefile for Kilauea episode 61 Mei 2016 hingga Mei 2017, dirilis atau dipublikasikan di tanggal 1 Agustus 2017. Ya. Adapun data raw ataupun data yang diunduh berbentuk shapefile dengan berbeda-beda tanggal. Jadi tidak berlangsung dalam satu shapefile yang sama, sehingga perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Untuk data yang ada, masing-masing hanya menyediakan area square kilometer, jadi area yang terkena dampak. Saya telah melakukan pengolahan sehingga kemudian ini saya merge atau saya gabungkan dan saya lakukan analisis untuk lanjutan sehingga didapat dari nama file tadi tanggal pengambilan shapefile atau pengukuran shapefile-nya, kemudian berapa perubahannya dari selisih yang ada, kemudian tingkat pertumbuhannya berapa. Itu membantu kita nanti untuk melakukan analisis visual secara visualisasi maupun dengan grafik. Untuk visualisasi secara temporal kita bisa tunjukkan bahwa ini karena bersifat bulanan, kemudian kita bisa lihat jadi areanya tidak terlalu luas, hanya memanjang dari sudut ke atas ke bawah. Kemudian setelah analisis dilakukan secara temporal, jika kita lihat dari data yang ada, relatif pertumbuhannya dari waktu ke waktu tidak terlalu signifikan, hanya dia di awal kemudian bersifat stabil. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya, ini yang paling besar itu di hari kedua ataupun di tahapan yang kedua atau ketiga,
dia berkali-kali lipat dari awal. Kemudian setelah itu bersifat stabil. Untuk perubahan areanya ya seperti tadi, karena tingkat pertumbuhannya meningkat di awal-awal, maka perubahan areanya cukup signifikan di awal, namun ke belakang makin sedikit atau makin stabil. Itu hasil visualisasi untuk yang dataset yang pertama. Untuk dataset yang kedua, ini terlihat ya, ini areanya cukup luas. Jadi yang pertama ada 3 shapefile yang saya gunakan, yaitu fissure lens. Jadi ini adalah yang garis-garis ini saya beri warna, ada sekitar 24 fissure ataupun sumber rekahan dari lava. Jadi lava ini bersumber dari 24 titik ini atau 24 garis ini. Kemudian jika dilihat ada pada dataset yang kedua, jika kita lakukan visualisasi, maka akan terlihat perubahannya dari hari ke hari. Ya. Mungkin ada hari-hari tertentu di mana cukup kecil yang terjadi sehingga seakan-akan tidak ada perubahan, tapi dapat tergambar juga. Kita lihat ini ya, kemudian secara grafik juga kita bisa lihat, bisa kita analisis bahwa perubahannya tidak terlalu signifikan gitu. Ya. Dia relatif di tengah, atau di rekahan yang ke-8 yang ada di tengah, dia yang paling banyak mengeluarkan lava. Sedangkan secara analisis secara harian ya relatif tidak terlalu banyak, hanya di beberapa waktu tertentu dia menghasilkan ataupun memberikan efek yang cukup besar untuk area yang terkena dampak. Kemudian selanjutnya secara visual juga dapat kita lihat ya, area yang terkena area lava, khususnya di 2018 itu terdapat area pemukiman, sehingga ini juga perlu dilakukan mitigasi agar kedepannya bisa dilakukan pencegahan. Mungkin itu untuk visualisasi dari QGIS-nya. Akhirnya dari hasil visualisasi saya mengambil hasil atau insight bahwa episode yang 61G pertumbuhan lambat dan cukup stabil, tapi di 2018 pertumbuhan cukup cepat, khususnya di Juni-Juli di 2018. Keduanya sama, arah aliran utamanya ke tenggara, sejalan dengan kontur lereng. Jadi kalau kita lihat area Hawaii ini memang berlereng, maka wajar dia menuju ke arah tenggara. Kemudian
integrasi analisis. Nah, jadi dari dua dataset itu kita integrasikan bahwa walaupun berasal dari gunung yang sama, keduanya memiliki dua sifat erupsi yang berbeda. Ada yang satu panjang tapi dengan stabil, ada yang cukup besar tapi dia memberikan dampak yang besar. Referensi yang saya gunakan ini data yang berhasil saya kumpulkan. Pertama dari publikasi dari USGS, ini hasil laporan preliminary analysis dari Kilauea, Hawaii 2017-2018. Kemudian ada assessment damage di tahun 2018 untuk lava flow di Kilauea Volcano. Kemudian social sensing, ya ini ya tidak terkait secara langsung, tapi saya merasa ini bagian dari hal yang bisa diteliti dari sebuah bencana. Kemudian deep learning forecasting, ya ini tentunya sesuai dengan bidang ilmu, bahwa diharapkan semua hal yang terkait dengan data dapat dilakukan analisis sehingga bisa menimbulkan atau menghasilkan insight yang baik. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas bimbingannya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.